Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas kali ini ialah bagaimana suatu data dapat di-share, dikirim, dan diterima melalui suatu jaringan. Layaknya manusia biasa numpang pamer. Seperti inilah saya. Ini adalah sekilas tentang saya. Timbul pertanyaan, bagaimana suatu data itu dapat di-share, dikirim, dan diterima melalui suatu jaringan seperti itu? Maka, untuk menjawab pertanyaan tersebut, hal yang pertama harus kita ketahui adalah definisi dari jaringan itu sendiri, kemudian topologi jaringan, ketiga protokol, dan yang terakhir adalah model koneksi suatu jaringan. Definisi dari suatu jaringan itu ialah di mana jaringan itu ialah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat lain jaringan untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Sistem, apakah itu sistem? Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berinteraksi, saling terkait, atau saling bergantung membentuk keseluruhan yang kompleks. Kemudian komputer. Untuk membuat sebuah jaringan dibutuhkan 2 atau lebih komputer, karena di situ akan ada yang bertindak sebagai klien dan sebagai server. Apakah itu server dan apakah itu klien? Server ialah komputer yang berfungsi untuk membagi daya pada klien seperti itu. Dan klien itu berfungsi untuk bertugas sebagai peminta daya pada server. Kemudian tujuan yang seperti apa? Yaitu ialah suatu jaringan komputer dibangun untuk membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim atau transmitter menuju ke sisi penerima atau receiver melalui media komunikasi. Setelah mengetahui definisi dari jaringan, kemudian kita berlanjut mengenai topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara pengelompokan atau konfigurasi elemen-elemen dari jaringan. Dua jaringan dikatakan mempunyai topologi yang sama bila konfigurasi koneksinya sama, meskipun secara fisik, jarak, dan transmisinya itu berbeda. Dalam membentuk suatu topologi jaringan ada dua pertimbangan yang harus kita perhatikan. Pertama, ketersediaan sumber daya dan keuntungan serta kerugian dari topologi jaringan yang akan kita buat. Topologi jaringan pada umumnya terdiri atas 3. Pertama, bus, ring, dan star. Topologi bus. Bentuknya itu seperti bus. Ini adalah contoh backbone dari topologi bus. Yang lurus berbentuk vertikalnya adalah backbone, di mana topologi bus ini memiliki kelebihan yaitu mudah untuk dikembangkan, tidak memerlukan kabel yang banyak, dan hemat biaya dalam pemasangan. Sedangkan di balik itu memiliki banyak kelemahan, di mana diantaranya ialah tidak stabil. Jika salah satu komputer terganggu, maka jaringan akan terganggu. Yang kedua, tingkat deteksi kesalahan sangat kecil. Yang ketiga, sulit mencari gangguan pada jaringan. Yang keempat, tingkat lalu lintas tinggi atau sering terjadi antrian data. Yang kelima, untuk jarak jauh diperlukan repeater. Dan yang keenam adalah security-nya itu tidak aman, yaitu ember. Kemudian topologi ring. Dikatakan ring karena berbentuknya itu melingkar seperti cincin. Di mana topologi ring itu memiliki kelebihan, tidak menggunakan banyak kabel, tingkat kerumitan pemasangan rendah, mudah dalam penginstalasian, tidak akan terjadi tabrakan data, dan mudah dirancang. Namun memiliki kekurangan yaitu peka kesalahan jaringan, dan yang kedua sulit untuk dikembangkan atau pemasangannya itu susah.
Yang ketiga, jika salah satu titik jaringan terganggu, maka seluruh komunikasi data dapat terganggu. Yang keempat, boros kabel, dan yang kelima dia itu juga itu ember, jadi security-nya itu tidak aman. Kemudian topologi star. Dikatakan topologi star karena secara tidak langsung bentuknya itu seperti star atau bintang. Seperti ini pada gambar. Itu memiliki kelebihan yaitu deteksi kesalahan itu mudah dilakukan, kemudian perubahan stasiun mudah dilakukan dan tidak mengganggu jaringan lain. Mudah melakukan kontrol, tingkat keamanan tinggi, dan itu paling fleksibel. Dan kemungkinan collision itu tidak ada pada jaringan pada topologi star. Sedangkan kekurangannya menggunakan banyak kabel, jaringan sangat tergantung kepada terminal pusat, jaringan memakan biaya tinggi. Jika titik komputer pusat terjadi gangguan, maka terganggu pula seluruh jaringan. Itu adalah pembahasan mengenai topologi. Selanjutnya mengenai protokol jaringan. Protokol jaringan ialah aturan-aturan atau tata cara yang digunakan dalam melaksanakan pertukaran data dalam sebuah jaringan. Protokol mengurusi segala hal dalam komunikasi data, mulai dari kemungkinan perbedaan format data yang dipertukarkan hingga ke masalah koneksi listrik dalam jaringan. Protokol jaringan itu, jenis-jenis protokol jaringan itu ada 5. Pertama, Ethernet, Local Talk, Token Ring, FDDI, dan terakhir adalah ATM. Ethernet. Protokol Ethernet paling banyak digunakan dalam sistem jaringan. Ethernet menggunakan metode akses yang disebut dengan CSMA atau CD, atau singkatan dari Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detection dalam mengkomunikasikan data. Seperti itu. Protokol Ethernet bekerja dengan memperhatikan network atau jaringan sebelum dilakukan transformasi atau transmisi data. Apabila jalur masih sibuk, maka akan dia menunggu melakukan pengiriman data hingga jalur bersih dari data. Protokol Ethernet ini berlaku untuk pada topologi bus dan topologi star, dan kabel yang digunakan yaitu kabel koaksial, fiber optik, dan switch pair. Kemudian protokol Local Talk. Local Talk merupakan protokol jaringan dengan menggunakan metode akses yang disebut dengan CSMA atau CA, atau singkatan dari Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance dalam mengkomunikasikan data. Protokol Local Talk dipopulerkan oleh Macintosh atau Apple Computer. Protokol Local Talk bekerja dengan menghindari dari tabrakan saat pengiriman data. Adapter Local Talk dan kabel switch pair khususnya digunakan dalam jaringan ini melalui serial port. Dan protokol jaringan Local Talk ini berlaku pada topologi bus. Kabel yang digunakan adalah kabel switch pair dan kecepatannya hingga 230 kbps. Yang ketiga ada protokol token ring. Protokol token ring dipopulerkan oleh IBM pada tahun 1980. Metode akses protokol token ring adalah melalui sebuah token dalam sebuah lingkaran seperti cincin. Sinyal token bergerak berputar dalam sebuah lingkaran atau cincin dalam sebuah jaringan dan bergerak dari satu komputer menuju ke komputer lainnya. Jika pada persinggahan di salah satu komputer terdapat data yang ingin ditransmisikan, maka token akan mengirimkan data ke tempat yang diinginkan tersebut. Selanjutnya, token bergerak untuk saling mengkoneksikan di antara masing-masing komputer, di mana protokol jaringan token ring ini berlaku pada topologi ring saja, dan kabel yang digunakan adalah kabel switch pair dan fiber optik. Kemudian protokol FDDI. Protokol FDDI merupakan protokol jaringan dengan metode akses model token. FDDI menghubungkan beberapa komputer sampai jarak jauh. Topologi ini bentuknya sama dengan token ring, namun menggunakan dua buah ring.
Dengan maksud apabila ring 1 ada masalah maka secara otomatis akan berpindah ke ring 2. Dan sesuai dengan itu maka protokol FDD ini berlaku pada topologi star dan kabel yang digunakan adalah kabel fiber optik. Dan yang terakhir adalah ATM. ATM adalah singkatan dari Asynchronous Transfer Mode, adalah protokol jaringan yang berbasis sel, yaitu paket-paket kecil yang berukuran tetap. Kata sinkronus pada ATM berarti transfer data dilakukan secara asinkron, yaitu masing-masing pengirim dan penerima tidak harus memiliki waktu atau clock yang tersinkronisasi. Metode lainnya adalah transfer secara sinkron, yang disebut sebagai STM atau Synchronous Transfer Mode. Dengan kata lain, ATM merupakan sebuah teknologi lapisan 2 yang dapat digunakan oleh siapa saja, namun sekaligus merupakan sebuah jaringan publik sebagaimana halnya internet, dengan sistem pengalaman yang dikelola secara rapi sehingga setiap perangkat dalam jaringan dapat memiliki sebuah identitas yang unik. Setelah menentukan protokol, kemudian yang terakhir adalah kita menentukan model koneksi suatu jaringan yang akan kita buat. Ada dua jenis koneksi dalam suatu jaringan. Pertama, peer-to-peer, dan yang kedua adalah client-server. Peer-to-peer dan client-server. Apa yang dimaksud dengan peer-to-peer dan apa yang dimaksud dengan client-server itu? Baik, peer-to-peer. Peer-to-peer ialah suatu model komunikasi dua arah antar pengguna PC melalui jaringan komputer atau internet tanpa melalui sebuah server. Sedangkan klien itu ialah sebuah model komputerisasi di mana sebuah aplikasi klien dijalankan di komputer desktop atau komputer pribadi yang mengakses informasi pada server atau host yang terletak di lain tempat. Peer-to-peer. Kelebihan menggunakan peer-to-peer diantaranya ialah tidak terlalu mahal, kemudian tidak memerlukan software administrasi jaringan yang khusus, dan yang ketiga adalah tidak memerlukan administrator jaringan. Sedangkan kekurangannya ialah jaringan tidak bisa terlalu besar, kemudian tidak terpusat, dan terakhir adalah tingkat keamanannya itu sangat rendah. Sedangkan client server memiliki kelebihan di mana client server itu terpusat. Yang kedua, mendukung keamanan jaringan yang lebih baik dari peer-to-peer. Dan yang ketiga, kemudian administrasi ketika jaringan bertambah besar, seperti itu. Namun dibalik itu memiliki kelemahan, yaitu kelemahan menggunakan server diantaranya ialah butuh administrator jaringan yang profesional. Yang kedua, butuh perangkat bagus untuk digunakan sebagai komputer server. Yang ketiga, butuh software untuk mempermudah manajemen jaringan. Yang keempat ialah bila server down, semua data dan resource di server tidak dapat diakses oleh komputer klien. Ya, baik, itulah sekilas cerita saya mengenai bagaimana suatu data dapat di-share, dikirim, dan diterima melalui suatu jaringan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.